Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu hidup dalam keberkahan. Dan jangan lupa berdoa setiap kita hendak melakukan sesuatu. Hayulah kita santai sejenak sambil dengerin cerita Wiro Sableng, dan jangan lupa siapkan kopi plus udutnya. Ketika ratusan pasang mata memandang tajam ke arah panggung, dan menunggu dengan hati berdebar, maka terdengarlah suara gong sebanyak 7 kali. Begitu gema gong menghilang, panggung tengkorak besar tersebut secara tiba-tiba bergerak ke atas lebih tinggi, dan di bawah panggung kelihatanlah sebuah pintu terbuka. Didahului oleh teriakan-teriakan dahsyat, maka dari pintu itu keluarlah Dewi Kalahijau diiringi oleh 3 orang muridnya, dan diikuti 100 lebih anggota partai. Baik Dewi Kalahijau maupun murid-murid serta seluruh anggota partai, semuanya mengenakan sebuah kalung tengkorak manusia. Mereka semua kemudian duduk di barisan kursi yang terletak di panggung sebelah barat. Dewi Kalahijau selaku ketua partai Lembah Tengkorak melompat naik ke atas panggung. Gerakannya indah sekali waktu melompat itu, kakinya tidak kelihatan menekuk ataupun memusatkan berat badan untuk menggenjot ke atas. Dari sini saja setiap yang hadir sudah dapat mengetahui, bagaimana tingginya ilmu Dewi Kalahijau. Sebelum membuka mulut, terlebih dahulu Dewi Kalahijau menyapu seluruh para tamu dengan sepasang matanya. Kemudian baru terdengar suaranya yang nyaring lantang, sekaligus bernada sombong. Aku Dewi Kalahijau, selaku ketua partai Lembah Tengkorak, menghaturkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara di sini, yang telah sudi datang untuk menyaksikan peresmian berdirinya partai Lembah Tengkorak. Perlu saudara-saudara ketahui, bahwa partai ini mempunyai satu maksud besar, yakni menggabungkan dan mempersatukan seluruh tokoh silat, serta partai persilatan di dunia untuk berpadu dalam satu partai saja, yaitu Partai Lembah Tengkorak. Kami tidak memaksa siapapun dan partai silat manapun untuk memasuki Partai Lembah Tengkorak. Tapi menurut pandangan kami, jika kalian semua sudah bersedia menerima undangan dan datang ke sini, maka itu berarti kalian telah menyatakan diri masuk ke dalam Partai Lembah Tengkorak. Gemparlah suasana para hadirin begitu mendengar ucapan ketua partai Lembah Tengkorak itu. Mereka saling pandang dengan mulut menganga dan mata membeliak besar. Belum lagi rasa terkejut itu berakhir, maka terdengar pula suara Dewi Kalahijau. Saat ini partai Lembah Tengkorak sudah memiliki lebih dari 100 anggota, yang terdiri dari tokoh-tokoh silat utama, bahkan beberapa di antaranya pernah merajai dunia persilatan. Sekarang untuk tidak membuang waktu, kuharap kalian semua berdiri dari kursi masing-masing, dan berlutut mengangkat sumpah, menyatakan diri masuk ke dalam partai Lembah Tengkorak. Kembali suasana menjadi gempar penuh ketegangan. Tiba-tiba seorang di antara para hadirin berdiri dan berseru, "Dewi Kalahijau, undangan yang kau berikan kepadaku dan semua yang hadir di sini, adalah hanya untuk menghadiri berdirinya kau punya partai. Tapi saat ini dengan menyatakan besarnya jumlah anggota partaimu, kau memaksa kami untuk masuk menjadi anggota partai Lembah Tengkorak. Aturan macam manakah yang kau pakai?" Semua kepala termasuk kepala Dewi Kalahijau dengan serta-merta berpaling. Yang bicara ternyata adalah seorang tokoh silat golongan putih yang besar pengaruhnya saat itu. Ternyata pendekar bambu kuning. Tentu saja untuk orang sepertimu tidak akan masuk sebagai anggota biasa, tapi anggota dengan jabatan tinggi. Seru Dewi Kalahijau. "Maaf, aku tidak bermaksud untuk menanyakan tinggi atau rendahnya jabatanku sebagai anggota, tapi ialah menolak keras adanya unsur paksaan untuk masuk partaimu." "Lantas apa maumu pendekar bambu kuning?" tanya Dewi Kalahijau mulai beringas. "Kuharap kau menarik pulang kembali ucapanmu yang memaksa tadi." Dewi Kalahijau tertawa dingin. "Sebenarnya aku tidak memaksa, tapi bila ada di antara yang hadir di sini tidak mau menuruti kehendakku, berarti itu mempersingkat umur namanya. Apa kalian tidak tahu, sekalipun kalian memiliki sayap atau pandai terbang, kalian pasti tak akan bisa keluar dari lembah ini dengan selamat, kecuali jika kalian masuk dan bergabung dalam partaiku." "Aku menolak mentah-mentah masuk partaimu," kata pendekar bambu kuning dengan suara tegas dan mantap. Paras Dewi Kalahijau mengkerut di balik topeng tengkoraknya. Dia berpaling ke belakang dan berseru, "Pahat 3 racun, bereskan pengacau ini. Paling lambat dalam 5 jurus." Maka seorang laki-laki berpakaian merah darah berkumis melintang, yang di pinggangnya bergantungan lebih dari 100 buah pahat hitam beracun, segera melompat ke atas panggung. Dia memandang dengan bengis kepada pendekar bambu kuning lalu membentak.
Manusia yang besar mulut dan telah menghina terhadap ketua kami, harap naik ke panggung untuk terima kematian. Meluaplah amarah pendekar bambu kuning, sambil berteriak nyaring dan melompat ke panggung, dicabutnya senjatanya yaitu sebuah bambu kuning, dan terus menyerang. Si pahat 3 racun menyambut serangan lawan dengan melemparkan 5 pahat beracun. Sekali saja memutar bambu kuningnya, maka runtuhlah kelima pahat hitam itu. Si pahat 3 racun cabut lagi 2 pahatnya. Dengan senjata itu kemudian dia menyerang pendekar bambu kuning. Pertempuran hebat pun berkecamuklah. Dalam waktu yang sangat singkat 3 jurus sudah berlalu. Memasuki jurus yang keempat, terdengarlah seruan pendekar bambu kuning, karena pertengahan bambunya berhasil dijepit oleh sepasang pahat hitam lawan. Dengan terpaksa pendekar bambu kuning lepaskan bambunya. Serentak tangan melepas, serentak pula kaki kanan menendang ke muka. Pahat 3 racun melompat ke samping, tapi dia tertipu. Tendangan tadi tipuan belaka, karena begitu dia mengelak, lawannya segera menghantamkan satu pukulan tangan kosong yang mengandung tenaga dalam tinggi. Pahat 3 racun dengan cepat lepaskan jepitan kedua pahatnya atas bambu kuning. Kedua senjata itu kemudian diputarnya untuk menangkis serangan lawan, tapi kasib. Angin pukulan pendekar bambu kuning telah menghantam dadanya lebih dahulu. Si pahat 3 racun mencelat 2 tombak, terguling di panggung dan muntah darah. Pada saat pendekar bambu kuning membungkuk mengambil bambunya, tahu-tahu 3 bayangan melesat ke atas panggung dan langsung menyerang. Dengan jatuhkan diri dan bergulingan, pendekar bambu kuning berhasil menyelamatkan diri. Yang menyerangnya adalah 3 manusia berbadan kate dan mengenakan pakaian bertambal-tambal dan robek-robek. Pengemis baju rombeng. Kalian bertiga rupanya juga tersesat jadi bergundalnya perempuan iblis itu. Baik, majulah sekaligus biar lekas kumusnahkan. Pengemis-pengemis baju rombeng cabut senjata mereka, yaitu sebentuk sapu ijuk pendek. Berbarengan ketiganya menggerakkan sapu ijuk itu. 300 jarum hitam kemudian mendesing ke arah pendekar bambu kuning dari 3 jurusan. Pendekar bambu kuning sangat terkejut dan tak menduga kalau akan diserang sehebat itu. Segera diputarnya senjatanya, namun seberapa dari jarum hitam yang datang dari samping kiri kanan, masih sempat menancap di tubuhnya. Salah seorang dari pengemis rombeng tertawa, jarum-jarum itu mengandung racun jahat. Nyawamu kini hanya tinggal 3 jam lagi. Mendengar itu maka kalaplah pendekar bambu kuning. Senjatanya dibolang-balingkan cepat sekali. Jurus-jurus simpanannya dikeluarkan. Sesaat kemudian terdengar jeritan salah seorang dari pengemis baju rombeng. Kepalanya hancur dihantam ujung bambu. Namun di saat itu pula, tubuh pendekar bambu kuning semakin lemah akibat rangsangan racun. Setelah bertempur 7 jurus, akhirnya dia terpaksa menemui ajalnya di tangan kedua orang pengemis baju rombeng itu. Dewi Kalahijau memuji kedua pengemis baju rombeng. Bagus sekali, kelak kalian akan kuberi tanda jasa. Kedua orang itu tersenyum girang dan menjura lalu siap-siap untuk meninggalkan panggung, namun langkah mereka terhenti ketika satu sosok bayangan biru melesat ke atas panggung sambil membentak. Pengemis pengecut curang, tetap tinggal di atas panggung. Aku mau lihat apakah kau juga bisa melakukan kecurangan terhadapku. Semua mata tanpa berkedip memandang pada orang yang membentak, yang ternyata adalah seorang perempuan. Perempuan ini mengenakan pakaian biru. Parasnya sebatas mata ke bawah ditutup dengan sehelai kain yang juga berwarna biru. Dewi Kerudung Biru, berseru beberapa tokoh silat yang mengenali siapa adanya perempuan itu. Maka ketegangan pun kini semakin bertambah. Dewi Kalahijau di balik topeng tengkoraknya mengerutkan kening. Sepasang matanya memandang tak berkedip dan menyorot tajam pada Dewi Kerudung Biru. Menurut taksiran Dewi Kalahijau, perempuan berkerudung biru itu sebaya dengan dia. Ayo, kenapa kalian melongo dan mematung saja? Perlihatkan lagi kebiadaban dan kecurangan serta kepengecutan kalian, bentak Dewi Kerudung Biru pada kedua pengemis baju rombeng. Tapi yang menjawab adalah Dewi Kalahijau. Dewi Kerudung Biru, jika kedatanganmu ke atas panggung ini untuk mengacau, berarti kau tidak melihat tingginya Gunung Merapi di depan mata. Tapi jika kedatanganmu untuk memasuki partai lembah tengkorak, kelak aku akan berikan kedudukan tinggi kepadamu. Iblis betina, aku tidak buta sampai tak melihat Gunung Merapi di depan mata, dan Dewi Kerudung Biru menunjuk ke arah Gunung Merapi, yang berdiri megah di sebelah barat lembah tengkorak, tapi dosa dan kejahatanmu lebih besar dan lebih tinggi dari gunung itu. Hari ini kau meresmikan berdirinya partai lembah tengkorak dan mengangkat diri sebagai ketua. Tapi apa kau tahu, bahwa hari ini juga adalah merupakan akhir hayatmu? Perempuan setan.
Dadamu memang besar. Salah maaf. Namamu memang besar. Tapi di sini jangan jual tampang. Pengemis baju rombeng. Bunuh perempuan setan itu. Mendengar perintah itu, tak menunggu lebih lama kedua pengemis baju rombeng kebutkan sapu ijuk masing-masing. Ratusan jarum hitam beracun jahat menderu menyambar ke arah Dewi Kerudung Biru. Melihat serangan jarum maut itu, Dewi Kerudung Biru melompat setinggi 5 tombak, kemudian laksana kilat berkelebat ke bawah, tangan kanan dipentang ke muka, jari-jari ditekuk ke dalam. Inilah yang dinamakan jurus cakar Garuda Emas. Salah seorang dari dua pengemis baju rombeng menjerit. Mukanya mandi darah, dengan hidung tanggal dan kedua biji mata hancur. Yang seorang lagi saking kecut dan terkejutnya, sampai melompat mundur beberapa langkah, sedang para hadirin diam-diam sangat memuji kehebatan Dewi Kerudung Biru. Terdengar bentakan nyaring kembali dari mulut pengemis baju rombeng yang ketiga, ia segera cabut pedang dan kebutkan sapu ijuknya. Serangan ini sungguh sangat ganas. Namun di hadapan Dewi Kerudung Biru, serangan ini seperti tidak berarti. Sekali Dewi Kerudung Biru gerakkan tangan kirinya, maka tak ampun lagi pengemis baru rombeng mencelat keluar panggung dengan tulang lehernya patah. Dewi Kala Hijau kemudian memerintahkan 4 serigala putih untuk menyerang. Serentak 4 bayangan putih berkelebat ke atas panggung. Keempat manusia ini adalah yang berjuluk 4 serigala putih, mereka segera mengurung Dewi Kerudung Biru dari 4 arah. Jadi kalian juga merupakan kaki tangan iblis betina itu. Majulah cepat, ejek Dewi Kerudung Biru. 5 tahun malang melintang di daerah ini, tak satu jago pun yang berhasil merubuhkan kami. Katakan cara mati yang bagaimana yang kau inginkan perempuan hina. Cara mati yang begini sobatku, jawab Dewi Kerudung Biru. Bersamaan dengan itu tubuhnya lenyap ke hadapan orang yang bicara tadi. Dan terdengarlah satu pekikan hebat. Orang tadi kelihatan menutupi mukanya, darah mengalir dari sela-sela jari. Sesaat kemudian tubuhnya pun tergelimpang dari atas panggung tengkorak. 3 rekannya yang lain melolong tinggi persis seperti serigala, yang kemudian dengan serentak menyerang Dewi Kerudung Biru. 5 jurus berlalu sangat cepat. Dewi Kerudung Biru kembali berkelebat cepat, dan satu jeritan lagi terdengar. 1 orang lagi menggelimpang di lantai panggung. Dewi Kala Hijau sambil menahan geram di hatinya, kemudian memerintahkan 10 pemimpin cabang partai untuk maju. Serentak 10 bayangan merah berlompatan ke atas panggung dengan gesit. Sedetik kemudian 10 pedang merah berkiblat yang menimbulkan angin dahsyat, dan kesemuanya menyerang satu sasaran yaitu Dewi Kerudung Biru. Ditambah lagi tekanan-tekanan gencar yang dilancarkan dari 4 serigala putih yang masih hidup. Karena ke-12 orang ini tidaklah berkepandaian rendah, maka baru 1 jurus saja Dewi Kerudung Biru sudah dibikin terdesak hebat. Tapi sang Dewi tiada kelihatan gugup atau gentar sedikit pun. Malahan dia berseru dengan nada mengejek kepada Dewi Kala Hijau. Ketua Partai Lembah Tengkorak, kurasa masih kurang jumlahnya cecunguk-cecungukmu yang mengeroyokku. Jangan banyak bacot betina edan. Sebentar lagi kepalamu sampai ke kaki akan tercincang lumat. Keroyokan ke-12 orang itu memang luar biasa hebatnya. Namun Dewi Kerudung Biru juga benar-benar luar biasa tinggi ilmunya. Begitu kedua tangannya bergerak mengeluarkan jurus, naga kepala 1000 mengamuk, maka 3 dari pengeroyok rubuh tanpa nyawa, sesudah itu 2 orang lagi roboh terjungkal keluar panggung. Dengan geram, Dewi Kala Hijau memerintahkan lagi 10 orang anggota partai yang berkepandaian tinggi, untuk mengeroyok Dewi Kerudung Biru. Di lain pihak yang dikeroyok pun mengamuk dengan hebatnya. Jurus-jurus naga kepala 1000 mengamuk dan cakar Garuda Emas menebar silih berganti. Meskipun demikian, jalannya pertempuran tetap tak seimbang. Dewi Kerudung Biru terdesak ke sudut panggung sebelah kanan. Ketua Partai Lembah Tengkorak, kami 3 Brahmana dari Gunung Naga Jembangan tidak bisa tinggal diam. Pengeroyokan ini sudah sangat keterlaluan. Sesaat kemudian 3 sosok bayangan putih melompat ke atas panggung. Dewi Kala Hijau memutar kepalanya dengan cepat. Pandangannya tampak bengis. Brahmana-Brahmana tidak tahu diri, kalian mau turun tangan, baik. Tapi terima dulu hadiahku ini. Ketua Partai Lembah Tengkorak mengangkat tangan kanannya. Selarik besar sinar hijau menderu dahsyat. Pukulan Kala Hijau, seru Brahmana yang paling depan. Serentak dengan itu, dia bersama 2 kawannya melompat ke samping, dan kebutkan lengan jubah masing-masing. Tapi terlambat, 20 ekor kala beracun telah menyusup dan menancap di muka, serta dada mereka. Ketiganya terjungkal kembali ke bawah tanpa sempat menjejakkan 1 kaki pun di lantai panggung. Siapa lagi yang hendak turun tangan membantu betina keparat itu, silahkan naik ke atas panggung.
Seru Dewi Kala Hijau. Semua hati yang hadir tercekat dan tak satu pun yang kelihatan berani menerima tantangan itu. Sementara itu di sudut panggung sebelah kanan, Dewi Kerudung Biru semakin kepepet. Ketika lengan baju birunya robek besar disambar ujung pedang salah satu pengeroyok, maka naiklah luapan amarahnya ke kepala. Kedua tangan kiri kanan diangkat ke atas dan dipukulkan ke muka. Dua rangkum angin pukulan yang berwarna biru melabrak dari dua jurusan. Pukulan asap kencana biru, seru Dewi Kala Hijau dengan paras tersirap. Dia memang sudah lama mendengar kehebatan ilmu pukulan itu, dan baru saat itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri. 4 orang pengeroyok berpelantingan, terhampar di panggung 2 orang, yang 2 lagi terguling di bawah panggung. Keempatnya tanpa nyawa, dan bila Dewi Kerudung Biru mengangkat lagi kedua tangannya, kembali 4 korban jatuh. Setan alas, kutuk Dewi Kala Hijau. Matanya berputar ke arah di mana murid-muridnya duduk. Hanya Kala Biru dan Kala Hitam yang tampak. Kala Putih tiada kelihatan. Ini membuat Dewi Kala Hijau merasa curiga, namun untuk menyelidik saat itu juga di mana Kala Putih berada, tentu saja bukan waktu yang tepat. Kala Biru, Kala Hitam. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan, teriak ketua partai Lembah Tengkorak. Kedua muridnya pun segera bangkit dari kursi. Begitu melompat ke panggung, begitu mereka kirimkan serangan Kala Hijau ke arah Dewi Kerudung Biru. Dewi Kerudung Biru tidak tinggal diam. Dia sudah maklum kehebatan ilmu pukulan itu. Kedua tangannya dipukulkan ke depan. 2 larik sinar biru menderu menangkis 2 larik sinar hijau yang membawa pukulan kala maut. Bentrokan itu demikian hebatnya hingga menimbulkan suara laksana letusan meriam. Meskipun jumlah pengeroyok ini berkurang, namun dengan munculnya Kala Hitam serta Kala Biru, maka keadaan Dewi Kerudung Biru lebih hebat terdesaknya dari sebelumnya. 10 jurus dengan kehebatannya yang luar biasa, dia masih sanggup bertahan, meski bertahan sambil mundur terus-terusan. Diam-diam Dewi Kerudung Biru mengeluh dalam hati. Sampai berapa jurus lagi dia akan sanggup bertahan? Sementara itu ketua partai Lembah Tengkorak yang melihat Dewi Kerudung Biru masih bisa bertahan menjadi penasaran sekali. Diam-diam dia gerakkan tangannya mengirimkan pukulan-pukulan jarak jauh. Dewi Kerudung Biru bukan tidak tahu kalau dirinya diserang secara pengecut itu, namun untuk balas menyerang dia tak punya kesempatan, apalagi menghadapi pengeroyok yang banyak itu. Lagi-lagi perempuan itu mengeluh dalam hati. Pada jurus yang ke-51, itulah batas kesanggupan Dewi Kerudung Biru untuk bertahan. Ketika 2 ujung pedang menusuk dari bagian belakang, 1 kaki menendang ke arah selangkangan, dan 2 larik sinar hijau yang membawa puluhan kala maut menyerangnya, maka perempuan ini tiada sanggup lagi berkelit. Tamatlah riwayatku, kata Dewi Kerudung Biru. Dia menggerung keras dan pejamkan mata menunggu datangnya ajal. Di saat yang kritis itu, tahu-tahu terdengar suara mengaum laksana ribuan tawon mengamuk. 1 sinar putih berkiblat panas dan memerihkan kulit, dan 1 bentakan garang menggema di tempat itu. Manusia-manusia pengecut berhati dajal, makan kapakku, dan 6 pengeroyok menjerit rubuh. Kala Hitam kalau tidak lekas-lekas melompat mundur, pasti akan terluka besar bagian dadanya. Ketika ketua partai Lembah Tengkorak melihat siapa adanya manusia yang muncul itu, terbeliaklah kedua matanya. Pemuda Sinting, bagaimana kau bisa lepas? Si pemuda yang bukan lain daripada pendekar 212 Wiro Sableng tertawa. Sekarang bukan saatnya untuk bertanya jawab. Kejahatanmu sudah kelewat batas, dosamu sudah melampaui takaran. Karenanya mati adalah yang paling bagus buatmu. Dewi Kerudung Biru sendiri yang tadi pejamkan mata menunggu ajalnya, dengan terheran-heran membuka matanya kembali. Begitu melihat dan mengenali pemuda yang di hadapannya dia pun berseru gembira. Wiro, pendekar 212 mengedipkan matanya dan bersiul. Anggini, mari kita tumpas manusia-manusia iblis ini. Memang itu maksudku Wiro. Terima kasih atas pertolonganmu tadi, jawab Anggini atau Dewi Kerudung Biru. Seluruh anggota partai, teriak ketua partai Lembah Tengkorak pula. Siapkan diri kalian untuk melumat kedua biang racun pengacau ini. Pada saat itu pulalah ketua partai Lembah Tengkorak melihat muridnya si Kala Putih. Dari mana kau? Tanyanya membentak. Dewi Kala Hijau. Mulai saat ini aku bukan muridmu lagi, aku keluar dari partaimu, kata Kala Putih pula. Murid kualat murtad, pasti kau juga yang melepaskan pemuda rambut gondrong itu. Iya, sahut Kala Putih tanpa ragu-ragu. Mendidih amarah Dewi Kala Hijau. Kau boleh menjadi murid murtad. Kau boleh keluar dari partai, tapi nyawamu juga mesti minggat dari tubuh.
Ketua Partai Lembah Tengkorak pukulkan kedua telapak tangan ke muka sedang mulut menghembus. Dua larik sinar hijau dan 4 jalur asap hijau menderu menyerang Kala Putih. Karena tak menduga gurunya akan turun tangan secepat itu, Kala Putih terlambat mengelak. Tak ampun lagi tubuhnya kena dilanda serangan Dewi Kala Hijau. Dia terguling sampai beberapa tombak, dengan muka serta badan ditancapi kala jengking beracun. Menyaksikan kematian Kala Putih, gadis yang telah membebaskannya dari totokan dan kurungan Dewi Kala Hijau, maka pendekar 212 naik pitam. Namun sebelum dia melompat ke hadapan Dewi Kala Hijau, puluhan anggota Partai Lembah Tengkorak telah mengurungnya bersama Dewi Kerudung Biru. "Kalian minta mampus semua, marilah," teriak Wiro sambil tertawa menggigitkan. Pendekar ini memutar kapaknya dengan sebat dan berseru nyaring. "Para tamu yang hadir di sini, inilah saat di mana kalian semua harus turun tangan untuk menghancurkan manusia-manusia pembawa malapetaka ini. Jika terlambat, kalian semua akan menjadi korban, dan dunia persilatan akan hancur binasa. Mari kita sama-sama berebut pahala memenggal kepala Dewi Durjana." Ketua Partai Lembah Tengkorak mendengar seruan yang bersemangat ini, dan mengetahui pula siapa adanya Wiro Sableng, maka besarlah nyali mereka yang hadir. Serentak mereka mencabut senjata, serentak itu pula semuanya menyerang. Maka pertempuran yang sangat dahsyat, yang tak pernah terjadi dalam sejarah dunia persilatan sebelumnya, berkecamuklah. Ratusan senjata berkiblat mencari korban. Dan suara beradunya senjata-senjata itu, suara jerit kematian orang yang meregang nyawa, menjadi satu laksana hendak menjungkir balikkan bumi dan langit, laksana mau kiamat. Dan mengatasi semua suara itu, maka terdengarlah dengungan kapak maut naga geni 212 yang dipegang oleh Wiro Sableng. Sambil berkelebat kian kemari menebar maut, pemuda itu tiada hentinya mengeluarkan suara siulan yang menusuk dan menyakitkan gendang-gendang telinga. Dan bila dia mengeluarkan suara tertawa bekakakan, maka tergetarlah hati setiap lawan. Kurang dari sepeminum teh berlalu, maka sudah bertebaran puluhan mayat. Jika ada seseorang lain di luar pertempuran menyaksikan apa yang terjadi di Lembah Tengkorak saat itu, pastilah bulu kuduknya akan merinding. Apa yang disaksikannya itu adalah neraka dunia yang mengerikan. Setiap kapak maut naga geni berkiblat dengan suara mengaum, maka terdengarlah pekik jerit kematian. Puluhan pengurung pendekar 212 laksana semak belukar yang ditebas. Mereka yang masih hidup dengan tercekat hati serta meleleh nyalinya, tiada berani melakukan serangan dalam jarak dekat. Di lain bagian, Anggini serta tokoh-tokoh silat lainnya mengamuk pula tiada terkirakan hebatnya. Setelah 30 jurus berlalu, sesudah mayat bertebaran hampir di seluruh tempat, sehingga kemanapun kaki melangkah pastilah menginjak sosok mayat. Jumlah anggota Partai Lembah Tengkorak yang masih bertempur, di bawah pimpinan Dewi Kala Hijau semakin berkurang. Akhirnya ketika jumlah mereka hanya bersisa 30 orang saja, mereka segera maklum bahwa mereka tak akan sanggup bertahan lebih lama, meskipun ketua mereka dan 2 orang muridnya yang berilmu tinggi saat itu masih hidup. Maka mereka pun saling memberi isyarat. Tepat pada jurus yang ke-32, lebih dari 20 anggota Partai Lembah Tengkorak segera ambil langkah 1000, lari ke jurusan parit sebelah timur di mana terletak jembatan gantung. Beramai-ramai mereka mengangkat dan memasang jembatan itu. Melihat ini Dewi Kala Hijau kemarahannya tiada terkirakan. "Setan alas, anggota partai macam kalian lebih bagus dikirim ke neraka," ujar Dewi Kala Hijau. Tangan kanannya menghantam ke muka. Puluhan kala jengking maut melesat, 9 anggota partai yang tengah mengangkat jembatan gantung menjerit roboh tanpa nyawa. Dewi Kala Hijau angkat lagi tangannya kanannya. Namun sebelum tangan itu dipukulkan ke muka, satu angin deras dan satu sabetan sinar putih menyilaukan, yang disertai suara mengaum menderu di depan hidungnya. Dewi Kala Hijau tersurut 5 tombak. Ketika dia memandang ke depan, maka pendekar 212 berdiri di hadapannya, dengan melintangkan kapak naga geni 212 di muka dada. Perempuan itu telah menyaksikan sendiri kehebatan dan ketinggian ilmu si pemuda. Berdiri berhadap-hadapan demikian rupa tergetarlah hatinya. Apalagi ketika dia memandang berkeliling semakin menciut nyalinya, karena barulah disadarinya bahwa saat itu di pihaknya hanya tinggal dia dan kedua muridnya saja. Yang membuat ketua Partai Lembah Tengkorak itu semakin menciut nyalinya ialah, karena sekitar panggung telah dikurung oleh kira-kira 30 tokoh-tokoh silat, yang sebelumnya menjadi tamu dalam peresmian partainya. "Dewi Kala Hijau, padamu kuberikan sedikit waktu untuk bertobat sebelum nyawamu masuk ke pintu neraka," kata pendekar 212. Meski tahu kalau dirinya sudah kepepet,
Namun Dewi Kala Hijau tetap menunjukkan kegarangan dan keberingasannya. Pemuda Sinting, sekalipun kau punya 10 kepala, 20 tangan, jangan kira kau bakal bisa mengalahkanku. Aku juga memberikan kesempatan padamu untuk berlutut minta ampun. Kemudian Ketua Partai Lembah Tengkorak memerintahkan kedua muridnya untuk menghadapi Wiro Sableng. Kala Biru dan Kala Hitam segera menyerbu si pemuda. Namun di tengah jalan serangan keduanya dihadang oleh satu gelombang angin biru yang dahsyat. Akulah lawan kalian, seru si penyerang yang bukan lain adalah Dewi Kerudung Biru. Kedua murid Ketua Partai Lembah Tengkorak memutar tubuh, dan mengirimkan serangan kalajengking hijau dengan serentak. Dewi Kerudung Biru melompat 4 tombak ke udara, kemudian lancarkan serangan balasan. Kala Hitam dan Kala Biru cepat berpencar ke samping lalu menyerang lagi lebih ganas dari tadi. Sekejap saja ketiganya kemudian terlibat dalam jurus demi jurus yang dahsyat. Sementara itu di bawah puluhan pasang mata, Dewi Kala Hijau telah pula mendahului menyerang pendekar 212. Mula-mula di atas panggung, kemudian diteruskan ke bawah panggung. Meski memiliki tenaga dalam yang tinggi, ilmu meringankan tubuh yang lihai serta ilmu Kala Hijau dahsyat, namun berhadapan dengan pendekar 212 yang memegang kapak maut naga geni, Ketua Partai Lembah Tengkorak tiada sanggup bertahan lama. Berkali-kali perempuan itu melancarkan serangan Kala Hijau, serta hembusan 4 jalur asap kematian kepada lawannya. Tapi jangankan berhasil, bahkan serangan-serangan itu semuanya dibuat musnah dilanda angin kapak naga geni. Nyali Dewi Kala Hijau benar-benar lumer, ketika telinganya mendengar suara jerit kematian muridnya si Kala Hitam di tangan Dewi Kerudung Biru. Kala Biru, kata Ketua Partai Lembah Tengkorak itu dengan ilmu menyusupkan suara. Agaknya kali ini kita terpaksa mengaku kalah dan larikan diri. Cepat tarik jembatan gantung, lemparkan ke tengah parit. Kala Biru satu-satunya murid Dewi Kala Hijau yang masih hidup yang mengerti maksud gurunya itu, segera berkelebat dan kirimkan serangan dahsyat kepada Dewi Kerudung Biru. Begitu lawannya mengelak, maka Kala Biru melompat ke arah jembatan gantung. Di sekitar jembatan gantung ini dia merobohkan beberapa tokoh silat yang memburunya, dan berhasil melemparkan jembatan gantung ke tengah parit. Namun sebelum dia sempat melompat ke atas jembatan gantung yang mengapung di tengah parit beracun itu, Dewi Kerudung Biru sudah berkelebat dari samping. Karena dia hanya memusatkan diri untuk melarikan diri, Kala Biru tidak sempat lagi melihat datangnya satu rangkum asap biru dari samping. Dia memalingkan kepala sedikit sewaktu merasakan tubuhnya sebelah samping kiri mendadak panas. Kemudian Kala Biru terpekik. Tubuhnya tersapu pukulan asap kencana biru yang dilancarkan Dewi Kerudung Biru. Tak ampun lagi tubuhnya mencelat dan masuk ke dalam parit yang airnya mengandung racun yang sangat jahat. Kala Biru megap-megap sebentar, kemudian bila nyawanya putus maka tubuhnya perlahan-lahan tenggelam ke dasar parit. Sementara itu, meski sudah terdesak hebat, namun Dewi Kala Hijau coba bertahan mati-matian, terutama pada detik-detik di mana dia mencari kesempatan untuk melarikan diri itu. Tiba-tiba perempuan ini melompat sampai setinggi 7 tombak. Sambil hantamkan kedua telapak tangannya ke muka, dia berjungkir balik dengan cepat. Tepat di atas kepala pendekar 212, dia menghembus dan 4 jalur asap kematian menderu ke arah si pemuda. Sekali lagi Dewi Kala Hijau berjungkir balik di udara, kemudian tubuhnya laksana terbang melayang ke atas jembatan gantung. Tapi perempuan iblis ini berteriak kaget, karena sedetik lagi kakinya akan menjejak jembatan dari tulang belulang manusia itu. Tiba-tiba satu larik sinar putih yang menyilaukan menderu di bawah kakinya. Dan hancur leburlah jembatan gantung itu. Air parit yang beracun muncrat menyirami kedua kakinya. Racun yang jahat dalam air itu segera merambas kaki celana panjangnya, terus menembus kulit kedua kaki, dan masuk ke dalam daging, kemudian menyusup dalam aliran darah. Perempuan ini coba mencapai salah satu pecahan jembatan. Tapi kedua kakinya saat itu sudah lumpuh karena racun telah menghancurkan urat-urat darah di kedua kaki itu. Dewi Kala Hijau menjerit keras. Tubuhnya amblas sebatas pinggang. Kedua tangannya menggelepar-gelepar. Tapi gerakannya ini hanya menambah cepat tenggelam badannya saja. Perempuan ini menjerit setinggi langit untuk kesekian kalinya. Hingga akhirnya perlahan-lahan tubuhnya tenggelam ke dasar parit menyusul muridnya si Kala Biru. Tamatlah riwayat Dewi Kala Hijau atau Ketua Partai Lembah Tengkorak yang ganas itu. Partai Lembah Tengkorak sendiri turut terkubur bersama kematian Dewi Kala Hijau. Tokoh-tokoh silat segera berkumpul dan menjurah hormat kepada pendekar 212 dan Dewi Kerudung Biru, sedang bekas anggota-anggota Partai Lembah Tengkorak yang masih hidup, segera membuang senjata mereka dan berlutut minta ampun.
Kami akan ampunkan jiwa kalian, kata Wiro Sableng sambil garuk-garuk kepala. Tapi dengan syarat agar kalian kembali ke jalan yang benar. Jika kelak kami menemui kalian berbuat kejahatan lagi, jangan harap dapat pengampunan. Bekas anggota-anggota partai itu menjura dan mengucapkan terima kasih. Salah seorang dari tokoh silat maju ke hadapan Dewi Kerudung Biru dan Pendekar 212 lalu berkata, "Nama besar Pendekar 212 dan Dewi Kerudung Biru, ternyata benar-benar membuat kami kagum dan terbuka mata. Kalau tidak ada kalian pastilah dunia persilatan akan mengalami bencana besar. Sudahlah, sekarang mari kita tinggalkan tempat terkutuk ini." Akhirnya dengan merobohkan panggung besar yang terbuat dari tulang belulang manusia itu, dan menjadikannya sebagai jembatan, mereka segera meninggalkan tempat terkutuk neraka lembah tengkorak tersebut. Dan cerita pun tamat. Sampai jumpa kembali dalam episode selanjutnya, yakni Pendekar Terkutuk Pemetik Bunga.